Halo, selamat datang di DBS ya, diskusi bersama Saifur ya. Hari ini kita akan melakukan pembahasan yang cukup menarik ya. Dari tema pembahasan kali ini adalah bagaimana industri senjata menguasai kebijakan perang Amerika Serikat. Buat teman-teman yang baru saja mampir atau baru saja ke sini bisa sambil dibantu di subscribe untuk agar kalian bisa berlangganan dan melihat video-video menarik berikutnya. Dan untuk tombol like-nya bisa kalian tahan sampai akhir video ya, karena ini akan menjadi pembahasan yang panjang dan menarik ya. Sebenarnya tidak terlalu panjang ya. Jadi kita akan langsung saja ya dari judulnya ya. Bagaimana industri senjata menguasai kebijakan perang Amerika Serikat? Yang pertama, kita akan lebih dahulu melihat dari anggaran militer ya. Kalau kita lihat anggaran militer Amerika Serikat pada tahun 2025 itu diperkirakan mencapai 850 miliar USD ya. Itu sekitar 13.776 triliun rupiah. Bahkan ada juga sumber dari yang saya dapat dari Sindo News mengatakan bahwa anggarannya itu berkisar di angka 895 miliar USD. Itu sebuah angka yang cukup fantastis dan sangat besar ya. Kemudian angka ini cukup jauh dibandingkan dengan saingannya seperti Cina yang hanya ada di angka 266 miliar USD. Kemudian Rusia yang masih berperang dengan Ukraina dengan anggaran militer hanya 126 miliar USD. Sedangkan Indonesia untuk anggaran pertahanan 2025 sekitar 165 triliun rupiah. Itu adalah perbandingan yang cukup jauh ya, bagaimana anggaran pertahanan Amerika Serikat itu bisa sangat tinggi bahkan dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Anggaran bisa sampai langit ketujuh, tapi pendidikan dan kesehatan mahal. Itulah Amerika Serikat ya. Kita boleh mengkritisi sedikit, tapi ya kalau kita protes ya kita kurang bisa karena kita bukan warga Amerika Serikat ya. Tapi ini adalah sebuah realita yang cukup unik ya, di mana anggaran militer yang sangat besar tapi Amerika Serikat masih terkenal dengan biaya kesehatan dan pendidikannya yang mahal. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama ya. Part 1. Seberapa menguntungkan sektor militer ya? Oke ya, kita jelaskan ya sedikit ya. Perusahaan pertahanan memainkan peran penting dalam membentuk keamanan global, memasuk segala sesuatu mulai dari jet tempur, rudal hingga sistem cyber yang canggih. Pada tahun 2025, penilaian kontraktor pertahanan utama telah melonjak ke level rekor karena konflik bersenjata yang sedang berlangsung dan meningkatnya ketegangan dalam NATO. Jadi ketegangan negara-negara dalam geopolitik seperti ketegangan di NATO dan ketegangan di Asia melawan Cina itu akan meningkatkan jumlah belanja negara-negara yang bertikai ya, dan itu akan menguntungkan industri senjata juga. Untuk mengidentifikasi pemimpin industri, kami menguraikan perusahaan pertahanan terbesar dalam satu bagan berdasarkan kapitalisasi pasar 20 Mei 2025. Perusahaan Amerika menyumbangkan lebih dari separuh total kapitalisasi pasar. Jadi dalam grafik ini yang bernilai 1,3 triliun US dollar itu 50% pasarnya dikuasai Amerika Serikat sebesar 743 miliar US dollar ya. Ini grafiknya di sini ya. Oke ya, dari grafik tersebut kita juga akan melihat ya, ada namanya Big Five ya. Yang pertama adalah Raytheon yang kemudian menjadi namanya berubah RTX, yaitu karena bergabung dengan perusahaan lain ya. Raytheon ini cukup terkenal dengan produknya seperti peluru kendali pertahanan udara, sistem pertahanan udara, ataupun proyektil mahal lainnya yang biasanya digunakan oleh artileri ya. Kemudian ada Lockheed Martin yang cukup terkenal dengan pesawat sejuta umatnya F-16. Kemudian ada juga pesawat jet tempur yang paling mahal juga saat ini yang namanya F-35 ya. Kemudian ada Boeing yang cukup terkenal juga dalam industri penerbangan, juga masuk dalam dunia militer ya. Terkhususnya Boeing itu masih terkenal dengan produknya seperti bomber tua legendaris B-52 ataupun bomber yang mempunyai kemampuan siluman B-2 Spirit ya. Kemudian ada Northrop Grumman, kemudian ada General Dynamics. General Dynamics ini juga mempunyai produk yang cukup terkenal juga ya lewat General Dynamics Land System. Mereka itu adalah pemasok utama tank M1 Abrams Amerika Serikat ya. Kita bisa tahu bahwa ini adalah sebuah industri senjata yang cukup besar di Amerika Serikat ya. Kemudian kita akan membahas ke pembahasan berikutnya ya. Sejak meninggalkan Afghanistan, Amerika Serikat itu mengalami kenaikan anggaran militer sebesar 14%. Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga tercatat gagal melakukan audit 7 kali selama berturut-turut pada tahun 2018, 2024,
selama 20 tahun Pentagon tidak bisa diaudit atau aman terhadap penyelidikan keuangan. Itulah yang saya sebutkan kenapa industri senjata itu adalah industri yang sangat menguntungkan termasuk di Amerika Serikat karena anggarannya yang semakin tahun itu semakin naik. Bahkan setelah Amerika keluar dari Afghanistan, anggarannya itu bukannya menurun tapi malah menaik ya. Kemudian bahwa di Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga gagal melakukan audit atau pemeriksaan keuangan terhadap Department of Defense atau Badan Pertahanan Nasional Amerika Serikat ya, itu menjadikan sebuah hal yang cukup memalukan bagi negara sebesar Amerika Serikat bagaimana mereka mempertanggungjawabkan keuangan yang cukup besar itu ya. Kemudian kita kembali lagi ke pembahasan tadi ya, 3 perusahaan pertahanan terbesar yang saya akan bahas ini. Yang pertama adalah RTX, ini adalah gabungan antara Raytheon Company dan United Technology Corporation ya. RTX terkenal dengan sistem rudal, mesin pesawat, dan komponen kedirgandaan yang canggih ya. Baru-baru ini perusahaan ini mendapatkan kontrak senilai 1,2 miliar US dollar untuk memasok sistem pertahanan udara dan rudal Patriot ke Jerman ya. Kemudian perusahaan pertama terbesar berikutnya adalah Honeywell yang tadi saya luput jelaskan ya, di antara Big Five ternyata masih ada juga yang namanya Honeywell ya, yang merupakan perusahaan manufaktur yang terdiversifikasi pada tahun 2026. Honeywell akan terbagi menjadi 3 bisnis terpisah yang mencakup otomatisasi, kedirgantaraan, dan material canggih. Pada bulan Oktober 2024, Honeywell dianugerahi kontrak senilai 103 juta US dollar oleh Angkatan Darat Amerika untuk mengembangkan sistem radar generasi berikutnya ya. Kemudian kita akan masuk ke terkait dengan bagan yang tadi juga, ada juga yang namanya Safran EPA ya, dari Prancis, perusahaan pertahanan paling berharga di luar Amerika Serikat. Safran mengkhususkan diri dalam mesin dan komponen pesawat terbang serta sistem navigasi canggih pada bulan April 2025. Safran mengumumkan pembukaan kantor pusat Amerika Serikatnya baru di Virginia yang menjadi pusat strategis untuk meningkatkan dukungan bagi inisiatif pertahanan dan antariksa Amerika Serikat ya. Kita berikutnya akan melihat ke data yang saya publikasikan berikutnya. Data ini merujuk dari data yang ada di SIPRI ya. SIPRI ini adalah Stockholm International Peace Research Institute yang berdiri sejak 1966 di Swedia ya. Ini adalah sebuah lembaga yang berpusat di Swedia yang berfokus pada penelitian konflik bersenjata, kontrol senjata, dan pelucutan senjata. Jadi ini adalah sebuah lembaga yang mengaudit berkaitan dengan penjualan senjata juga. Jadi jika Indonesia membeli sebuah peralatan senjata dari luar negeri, itu otomatis akan teraudit dalam SIPRI ya. Jadi tidak ada yang namanya rahasia militer selama kita membeli persenjataan itu dari luar negeri ya. Karena ketika Indonesia membeli persenjataan dari luar negeri, otomatis itu akan teraudit oleh SIPRI ya. Jadi tidak ada yang namanya rahasia militer selama senjata itu dibeli dari luar negeri ya. Cukup singkat ya. Oke ya, sebagian besar senjata yang dikirimkan ke Ukraina adalah barang lama militer Amerika Serikat, dan keuntungan bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina akan kembali ke Amerika Serikat lewat kontraktor senjata yang mengisi ulang logistik Amerika Serikat ya. Yang sebelumnya saya jelaskan tadi ya berkaitan dengan data SIPRI. Data SIPRI menunjukkan bahwa Ukraina itu adalah negara dengan impor terbesar persenjataan pada periode 2020 sampai dengan 2024 ya. Dan ternyata akibat perang ini banyak menguntungkan Amerika Serikat karena mereka banyak membuang stok lama, dan kontraktor senjata ini akan dengan senang hati mengisi kembali stok senjata lama yang sudah habis. Itu menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar ya, bagaimana mereka membuang stok lama ke Ukraina dan membeli stok barunya lagi di industri pertahanan di dalam negeri Amerika Serikat. Jadi awalnya uangnya ya sebenarnya ke Ukraina, sebenarnya itu masih berada di Amerika Serikat. Itu hanyalah perputaran uang saja. Kemudian kita akan melihat grafik penjualan senjata perang dingin dan negara eksportir senjata terbesar ya. Kalau kita melihat grafiknya, kita bisa lihat di sini bahwa pada periode 1980 sampai 1984 itu adalah periode yang cukup tinggi. Kemudian periode 2020 sampai 2024 itu adalah periode yang masih tinggi juga, tapi tidak setinggi periode 1980-an. Tapi kalau kita melihat grafiknya, terjadi antara kenaikan, penurunan, kemudian kenaikan lagi ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang ekspor senjata terbesar di dunia, masih sampai dengan sekarang itu Amerika Serikat ya. Kemudian kita akan melihat ya bahwa grafik berikut ini
Ini menunjukkan bahwa dalam periode 2020-2024 Amerika Serikat menguasai pasar senjata. Di posisi kedua adalah Perancis ya, kemudian di posisi ketiga adalah Rusia ya. Rusia mengalami penurunan signifikan dalam penjualan senjata ya, termasuknya karena adanya sanksi Katsa ya. Jadi ini sangat merugikan Rusia dalam penjualan senjata, sehingga dalam penjualan senjata mereka banyak sekali mengalami penurunan internasional ya. Kemudian kita akan masuk ke daftar senjata yang paling banyak mendapatkan pesanan, dan Ukraina tercatat menjadi pengimpor senjata terbesar di dunia ya. Yang pertama ya, senjata yang paling banyak dipesan di dalam belanja militer itu pertama adalah pesawat tempur, helikopter tempur, kapal perang, sistem pertahanan udara, tank dan IFV, kemudian beberapa kendaraan militer lain-lain, dan kemudian artileri. Itu adalah urutan dari daftar senjata apa saja yang paling laris dalam data SIPRI 2020-2024 ya. Kemudian kita akan melihat lagi masih dalam grafik 2020-2024, negara importir senjata terbesar itu masih berada di Ukraina ya, kemudian disusul oleh India dan Qatar. Dan kita akan melihat juga grafik perbandingan antara impor senjata antara periode 2015 sampai 2019 dengan periode 2020 sampai dengan 2024 ya. Di situ terlihat ya bahwa pada periode 2015-2019 itu negara Asia itu cukup banyak mengimpor senjata ya. Kemudian pada periode 2019-2024 terjadi kenaikan yang cukup signifikan di Eropa ya, berkaitan dengan impor senjata ya. Oke ya, kita akan masuk ke part kedua ya. Part kedua ya, peran industri militer dalam ekonomi Amerika Serikat. Oke ya. Sejak 2001 sampai 2023, laporan dari Brown University atau Western Institute berjudul Cost of War, Amerika Serikat menghabiskan sekitar 14 triliun USD untuk berperang saja. Kemudian kita akan melihat dari sisi ekonomi bagaimana perang ini sangat menguntungkan ya. Yang pertama adalah kontribusi ekonomi yang cukup besar ya. Amerika Serikat menganggarkan lebih dari 850 miliar USD per tahun untuk pertahanan, menyumbangkan sekitar 3,5% dari PDB. Kemudian lapangan kerja ya. Industri ini menciptakan jutaan pekerjaan, baik langsung pabrik senjata, teknologi maupun tidak langsung, logistik dan riset. Jadi dari penjualan dari industri senjata ini akan melahirkan sebuah lapangan pekerjaan yang cukup tinggi ya, termasuk diantaranya adalah di pabrikan senjata, kemudian di bagian riset teknologi berkaitan dengan R&D, Research and Development, untuk pengembangan senjata baru ya. Kemudian ada inovasi teknologi, banyak teknologi sipil berasal dari riset militer, seperti internet, GPS, dan drone. Buat teman-teman yang belum tahu ya, bahwa sebenarnya itu GPS itu awalnya itu digunakan oleh militer, tapi karena ada kebutuhan sipil maka GPS juga diperuntukkan untuk sipil. Tapi karena GPS digunakan oleh sipil, akurasinya itu sangat rendah ya, masih jauh dibandingkan akurasi GPS dari militer. Itulah kenapa banyak dari kita itu salah membaca peta GPS ya, karena mereka tidak seakurat GPS militer. GPS sipil dan GPS militer itu sangat berbeda ya. GPS militer lebih akurat, GPS sipil itu masih kurang akurat ya, sehingga tidak salah jika kita masih sering salah jalannya. Bukan salah wanita ya sepenuhnya ya. Oke ya. Kemudian kita akan masuk ke ekspor senjata. Amerika Serikat adalah eksportir senjata terbesar di dunia, memperkuat ekonomi dan pengaruh geopolitik. Oke. Kemudian pengaruh politik dan kritik, dikenal sebagai military industry complex, yaitu hubungan erat antara industri militer dan pemerintah yang bisa memicu perang demi keuntungan ya. Ini kita akan membahas sedikit dari pidato dari salah satu presiden Amerika Serikat yang cukup terkenal ya, pidato dari Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower berkaitan dengan military industry complex. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Kompleks ya.
Oke, dalam pidato Dwight D. Eisenhower pada 17 Januari 1961 ini adalah peringatan tentang military industry complex atau kompleks industri militer industri ya. Dalam pidatonya itu juga menyebutkan ya, in the Council of Government we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsoughly by the military industry complex, yang artinya adalah dalam lembaga-lembaga pemerintah kita harus waspada terhadap pengaruh yang tidak semestinya, baik yang sengaja maupun tidak, dari kompleks industri militer. Ini adalah sebuah peringatan dari Presiden Amerika Serikat pada tahun 1961 tentang bahayanya military industry complex yang bisa berpengaruh dalam politik Amerika Serikat ya. Military industry complex itu adalah gabungan antara militer, industri senjata, dan pemerintah yang saling menguntungkan. Dikhawatirkan dapat mendorong keterlibatan Amerika dalam perang demi keuntungan industri, menggerogoti demokrasi dan keseimbangan kekuasaan ya. Dalam pidato Dwight D. Eisenhower sebelumnya juga menyarankan agar rakyat tetap waspada terhadap kekuasaan yang terlalu besar, menekankan pentingnya riset ilmiah tapi harus dikendalikan secara etis dan tidak hanya dikendalikan oleh militer. Kemudian meminta rakyat dan pemimpin menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Oke ya, kita akan masuk ke part ketiga ya. Bagaimana politik di Amerika Serikat mendukung perang ya. Ini adalah sesuatu yang agak mendalam lagi ya berkaitan dengan kenapa politik Amerika Serikat mendukung perang ya. Military industry complex tidak memperdulikan hasil akhir kemenangan, karena jika perang terus berlanjut keuntungan penjualan senjata terus naik ya. Itulah sebabnya Amerika Serikat itu sangat betah lama-lama di Afghanistan, dan mereka juga lama ya agak betah juga mengikuti perang di Ukraina karena penjualan senjatanya itu fantastis ya, termasuk di akibat dari perang antara Gaza melawan IDF juga meningkatkan penjualan senjata itu cukup tinggi ya. Antara perang Ukraina dan perang di Gaza itu sangat menguntungkan industri senjata ya. Kemudian kita akan masuk ya. Politik Amerika Serikat sangat berperan dalam mendukung perang baik secara militer, ekonomi maupun ideologis. Berikut penjelasan singkat dan sistematisnya ya. Peran Kongres dan Presiden. Presiden sebagai Commander in Chief, Presiden bisa mengirim pasukan tanpa deklarasi perang resmi. Kongres berwenang menyetujui pendanaan perang dan secara formal menyatakan perang. Dalam praktiknya banyak perang tidak dinyatakan secara resmi, tapi tetap dijalankan lewat mandat seperti Authorization for Use Military Force (AUMF). Dukungan partai politik ya. Selain dari Presiden Amerika, selain dari dukungan Kongres dan Presiden, perang juga didukung oleh partai politik ya. Di partai politik itu ada yang namanya Demokrat dan Republik yang setiap kampanye ingin mengakhiri perang, tapi ketika mereka menjabat, mereka tetap melanjutkan perang ya. Salah satunya adalah perang Vietnam, perang Irak, dan lain-lainnya ya. Tapi di sisi lain ya, akibat dari perang-perang ini di dalam tubuh baik Partai Demokrat dan Partai Republik itu juga akan menghasilkan tokoh-tokoh tokoh-tokoh politik yang menentang perang ya, tokoh politik anti perang di dalam Demokrat ataupun Republik ya. Kemudian kita akan masuk dulu ya. Lebih lanjut ya. Setelah penarikan dari Afghanistan 31 Agustus 2021, pemerintah Amerika Serikat ikut bagian dalam mempersenjatai Ukraina sejak 24 Februari 2022 dan Israel sejak 7 Oktober 2023. Jadi ketika perang di Afghanistan itu berakhir, Amerika Serikat itu berpindah ke proyek baru yang lebih besar ya, yang saya sebutkan tadi. Konflik Rusia Ukraina dan konflik di Gaza itu adalah sebuah ladang keuangan yang cukup tinggi ya buat Amerika Serikat dalam industri senjatanya ya. Kemudian kita akan masuk ke pengaruh lobby dan industri senjata ya. Yang pertama ya, industri pertahanan melobi anggota Kongres untuk mendukung anggaran militer besar. Banyak politisi menerima dana kampanye dari kontraktor militer seperti Lockheed Martin dan Raytheon atau RTX ya. Kemudian media dan opini publik. Pemerintah sering menggunakan media untuk membangun dukungan rakyat terhadap perang ya. Salah satunya dalam awal-awal perang invasi ke Irak itu karena ada tuduhan senjata pemusnah massal. Opini masyarakat Amerika Serikat itu sangat dikendalikan oleh media, bahkan sampai media, selain media, pemerintah Amerika Serikat juga mengeluarkan banyak game yang bertema perang ya untuk memperkuat opini masyarakat bahwa mereka itu perang melawan hal kejahatan dan Amerika itu adalah orang baiknya ya. Jadi
Amerika itu dalam media maupun game itu menarasikan bahwa mereka itu adalah orang baik dan yang dilawannya itu adalah orang jahat termasuk teroris dan sebagainya. Propaganda dan framing konflik memainkan peran penting dalam menciptakan legitimasi. Jadi dalam usaha untuk mempengaruhi masyarakat banyak ya, kita tahu ya bahwa peran media itu sangat besar ya. Saya juga pernah menyinggung di video berikutnya. Saya akan tunjukkan di sini ya video sebelum saya yang membicarakan tentang propaganda pemerintah di sini ya. Oke ya, kemudian dari alasan berikutnya kenapa Amerika Serikat ikut dalam perang ya, itu dengan adanya isu keamanan nasional. Amerika Serikat itu menciptakan perang dengan narasi-narasi yang sangat kuat ya. Yang pertama adalah perang untuk mencegah penyebaran komunisme, perang melawan teror pasca 9/11 atau 9/11 yang menghancurkan gedung WTC, kemudian pencegahan dominasi musuh Amerika di kawasan seperti di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat mendorong kebijakan agresif dengan dalih untuk menjaga kebebasan perairan internasional dan menahan kebangkitan militer Cina ya. Oke ya. Politik Amerika Serikat mendukung perang melalui Presiden Kongres dengan dukungan partai lobi industri, media, dan narasi keamanan nasional. Di Amerika Serikat yang memberikan suara dalam Kongres adalah dua lembaga, yaitu House of Representatives atau DPR Amerika Serikat dan Senat ya. Dan keduanya bersama-sama membentuk Kongres Amerika Serikat yang memberikan suara dan harus menyetujui bersama. Semua RUU termasuk soal anggaran militer dan perang harus disetujui oleh DPR dan Senat. Dalam kasus penting seperti deklarasi perang, persetujuan AUMF, persetujuan anggaran militer. Jadi House of Representatives dan Senat itu berperan penting dalam melakukan kebijakan pertahanan Amerika Serikat ya, terutama kebijakan perang ya. Dan ada info menarik lainnya ya, sekitar 30-40% di dana dari industri senjata itu menjadi keuntungan tersendiri ya, itu adalah periode 2021-2023 dan sekitar 6-10%-nya masuk laba bersih. Jadi keuntungan penjualan senjata itu sangat tinggi ya, bahkan keuntungan itu banyak digunakan untuk membayar pelobi handal dalam melancarkan kebijakan perang Amerika Serikat ya. Perusahaan senjata besar menggunakan pelobi profesional, mantan pejabat militer dan politisi, lembaga think tank dan lembaga riset bayaran dengan tujuan peningkatan anggaran militer, proyek senjata baru, dan menjaga keberlanjutan konflik. Militer masuk industri senjata dan mantan militer masuk politik menjadi sebuah jaringan penjualan senjata USA ya. Jadi orang-orang yang mantan militer itu masuk ke industri senjata, kemudian orang-orang militer juga masuk ke dalam politik Amerika Serikat, itu membuat sebuah jaringan bahwa kebijakan perang itu akan terus berlanjut karena itu sangat menguntungkan industri senjata ya. Kita akan membahas beberapa orang dari Demokrat dan Republik yang sering juga yang secara terbuka itu terlihat sebagai orang-orang yang menerima donor bantuan dari pelobi senjata ya, atau mereka itu orang-orang bayaran industri senjata untuk memberikan pernyataan politisi untuk mendukung perang yang pertama adalah Senator Jim Inhofe, Partai Republik Oklahoma, pensiun 2023. Salah satu pendukung terbesar anggaran militer, pernah menjadi ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, diketahui menerima ratusan ribu dolar dari perusahaan seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Northrop Grumman ya. Kemudian ada Senator Lindsey Graham yang cukup terkenal juga, Partai Republik dari South Carolina, suara vokal dalam mendukung intervensi militer Amerika Serikat di Irak, Suriah, dan Ukraina. Menerima dana kampanye dari General Dynamics dan Boeing. Negara bagian South Carolina adalah lokasi pabrik militer yang besar. Kemudian ada Senator Jack Reed dari Partai Demokrat Rhode Island, saat ini menjabat sebagai Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, mendukung penguatan pertahanan dan ekspansi NATO, terhubung dengan kontraktor yang beroperasi di Rhode Island seperti Textron. Kemudian ada Senator Tom Cotton, Partai Republik Arkansas, garis keras dalam isu pertahanan dan hubungan luar negeri Cina, Iran, menerima dukungan dari kelompok-kelompok pro-militer dan produsen senjata ya. Dari sumber dana dalam waktu 20 tahun, industri senjata itu bisa menghabiskan sekitar 2, miliar USD untuk urusan lobi pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri untuk melanjutkan kebijakan konflik dan pro-militerisme.
Data ini bisa diungkap melalui FEC, Federal Election Commission ya. Organisasi pemantau dana politik seperti Open Secret ORG dan Center for Response Politik. Kesimpulannya banyak senator baik dari Demokrat maupun Republik menerima dana dari industri senjata. Hal ini mempengaruhi dukungan mereka terhadap perang, peningkatan anggaran militer, dan penjualan senjata ke luar negeri. Oke ya teman-teman, itu adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang ya berkaitan dengan kenapa industri Amerika Serikat itu sangat diuntungkan dari perang dan kenapa perang itu masih berlanjut dikarenakan ada dukungan dari politisi-politisinya juga yang ternyata itu mendapat bayaran dari industri senjata ya. Terima kasih sudah mau menyimak sampai akhir ya berkaitan dengan pembahasan hari ini ya. Buat tombol like-nya jangan sampai ya, jangan lupa juga untuk tombol subscribe-nya bisa dipencet ya secara bersamaan ya. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu informasi-informasi menarik berikutnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya Saiful dari DBS mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai akhir ya. Jangan lupa untuk pembahasan-pembahasan menarik berikutnya ya. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai tinggal.